Halo, apa kabar sahabat Tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Rangkaian kegiatan peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana atau Bulan PRB tahun 2024 di Provinsi Aceh diawali dengan apel kesiapsiagaan dan gelar pasukan, serta pembukaan pameran yang dihelat di Balai Musaraya Aceh, Kota Banda Aceh pada Selasa 8 Oktober 2024. Apel kesiapsiagaan dan gelar pasukan diikuti sekitar 300 personel dari perwakilan TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA, BPBD Seprovinsi Aceh, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Satuan Kerja Perangkat Aceh serta mitra penanggulangan bencana yang ada di Provinsi Aceh. Bertindak sebagai pemimpin apel adalah PLH Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Azwardi. Dalam arahannya, Azwardi menyampaikan apel kesiapsiagaan menjadi simbol komitmen dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi yang turut hadir pada apel kali ini turut membacakan arahan Kepala BNPB. Menurutnya, kewaspadaan dan kesiapsiagaan adalah hal yang tidak bisa ditawar, sehingga persiapan dalam bentuk apel kesiapsiagaan ini harapannya dapat menyelamatkan banyak nyawa. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan kesiapan logistik peralatan dan alat peringatan dini serta sosialisasi edukasi bencana juga dapat menjadi upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Rangkaian kegiatan bulan PRB dilanjutkan dengan pembukaan pameran kebencanaan di lokasi yang sama. Pameran kebencanaan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dan Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi. Dalam sambutan pembukaannya, Rustian mengatakan kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk selalu meningkatkan kapasitas serta kesiapsiagaan. Pameran ini diikuti oleh BNPB, BPBA, BPBD, pemerintah daerah, serta pegiat kebencanaan yang menampilkan aneka booth yang menampilkan ciri khas masing-masing peserta dan sebagai wadah untuk sosialisasi program dan pengalaman dalam penanganan bencana. Pameran ini dibuka selama 3 hari pada 8 hingga 10 Oktober. Di sela-sela pembukaan pameran, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara BNPB dengan 4 lembaga, yaitu PKBI, Rumah Zakat, Senkom Polri, dan Caritas Indonesia, yang berisikan peningkatan sinergitas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia. BNPB gelar sosialisasi regulasi teknis penyaluran Pooling Fund Bencana atau PFB pada kegiatan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana yang berlangsung di Provinsi Aceh pada 8 Oktober 2024. Acara yang digelar dengan kolaborasi bersama Kementerian Keuangan ini bertema Inovasi Pembiayaan Risiko Bencana dalam memperkuat ketahanan pemerintah daerah terhadap bencana. PFB menjadi solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan pendanaan bencana yang selama ini hanya mengandalkan APBN dan APBD. Di samping itu, PFB dapat membantu mempercepat penanganan dan mitigasi resiko bencana, memastikan bahwa dana tersedia dengan cepat dan efisien. Melalui PFB, masyarakat juga dapat mengajukan proposal pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana melalui pemerintah daerah. PFB telah memasuki tahap operasionalisasi dengan dana awal sebesar 7,3 triliun rupiah pada tahun 2023. Saat ini, BNPB bersama dengan Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan regulasi teknis untuk mendukung pengumpulan, pengembangan, dan penyalurannya dana PFB. Harapannya, skema Pooling Fund Bencana ini dapat mulai diimplementasikan pada tahun depan. Masih dalam rangkaian Bulan Pengurangan Risiko Bencana, Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan BNPB mengadakan rapat koordinasi logistik dan peralatan di Kota Banda Aceh pada 8 Oktober 2024. Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya sinkronisasi kebijakan yang dikeluarkan oleh BNPB terkait logistik dan peralatan dalam rangka menjalin koordinasi perencanaan logistik dan peralatan, mensinergikan sumber daya logistik dan peralatan yang ada di BNPB, BPBD maupun stakeholders,
membuat strategi dan terobosan dalam meningkatkan kapasitas logistik dan peralatan. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Lili Kurniawan dalam sambutannya menjelaskan BNPB berkomitmen dalam mengupayakan dukungan kebutuhan logistik dan peralatan penanganan bencana di daerah. Namun, BNPB juga memerlukan kerjasama dari pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan serta kondisi teraktual terkait logistik dan peralatan yang ada di BPBD masing-masing wilayah. Selanjutnya, Lilik berpesan agar setiap BPBD dapat menyiapkan logistik dan peralatan sesuai dengan kebutuhan, mengidentifikasi dan memelihara peralatan agar dapat berfungsi saat keadaan darurat, kemudian meningkatkan sumber daya manusia yang dapat mengelola logistik dan peralatan. Pada kesempatan ini diberikan apresiasi kepada BPBD terbaik bidang pengelolaan logistik peralatan, serta terbaik dalam bidang optimasi jaringan logistik peralatan. Pemerintah Indonesia dan Australia melaksanakan penandatanganan kesepakatan perpanjangan kerjasama dalam bidang penanggulangan bencana di Banda Aceh pada 9 Oktober 2024. Kerjasama penanggulangan bencana antara pemerintah Indonesia dengan Australia yang dikenal dengan nama Siap Siaga ini diperpanjang untuk kurun waktu 2 tahun dari tahun 2024 hingga 2026 mendatang. Program Siap Siaga yang telah terjalin sejak Oktober 2019 ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan, menangani, dan memulihkan diri dari bencana. Di samping itu, kerjasama ini turut memperkuat relasi dua belah pihak dalam isu-isu kemanusiaan. Penandatanganan perpanjangan kerjasama dilaksanakan oleh Sekretaris Utama BNPB Rustian dengan Wakil Duta Besar Australia Gita Kamat. Rustian berharap kerjasama ini dapat memperkuat sistem organisasi BNPB yang menghasilkan kepemimpinan risiko bencana yang lebih baik dengan memperkuat kapasitas manajemen risiko bencana subnasional dan ketahanan masyarakat. Acara penandatanganan MOU antara pemerintah Indonesia dan Australia dihadiri oleh pejabat BNPB, antara lain Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi, Kepala Biro Perencanaan BNPB Andi Eviana, serta Widya Iswara Ahli Utama BNPB Dodi Ruswandi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Ar-Raniri menyelenggarakan sharing session dengan tema pemanfaatan Inaris dan portal literasi sejarah bencana pada Kamis 9 Oktober 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau Bulan PRB 2024 yang diselenggarakan di Banda Aceh. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran terhadap kebencanaan di kalangan mahasiswa. Pada acara yang bertajuk Jelajahi Masa Lalu, Selamatkan Masa Depan bersama Inaris dan Portal Literasi Sejarah Bencana ini, peserta berkesempatan mempelajari Inaris, sebuah dashboard sistem informasi mengenai risiko, bahaya, dan kerentanan. Selain itu, Portal Literasi Sejarah Bencana menawarkan kumpulan literasi kejadian bencana di masa lampau sebagai sumber data dan informasi yang dapat digunakan untuk edukasi dan referensi dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana di masa depan. BNPB mengajak seluruh mahasiswa untuk terlibat aktif dalam penanggulangan bencana dengan cara mengunggah artikel atau karya tulis terkait bencana ke dalam portal literasi bencana. Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 100 peserta, terdiri dari BPBA, BAST Andri, Museum Tsunami Aceh, Kuarcap Banda Aceh, PMI Banda Aceh, dan AJI Banda Aceh. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto mengikuti giat ziarah kubur dan penanaman vegetasi mangrove dalam rangka peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau Bulan PRB 2024 di Desa Ulee Lewe, Kota Banda Aceh pada Rabu 9 Oktober 2024. Melalui momentum ini, Suharyanto berharap agar pengalaman pahit di tahun 2004 dapat menjadi pembelajaran untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi risiko bencana di masa yang akan datang. Usai melaksanakan ziarah kubur, Kepala BNPB bersama rombongan melanjutkan agenda giat penanaman vegetasi di Pantai Ulee Lewe.
Di lokasi yang berjarak 700 meter dari kuburan massal ini, Suharyanto memimpin penanaman mangrove sebagai bentuk upaya mitigasi bencana. Upaya mitigasi dengan penanaman mangrove dipilih berdasarkan lokasi geografis Provinsi Aceh, khususnya wilayah kota Banda Aceh yang letaknya di pesisir pantai. Berdasarkan penelitian, vegetasi mangrove dapat menjadi penghambat hantaman gelombang tsunami di wilayah pesisir. Suharyanto berharap upaya mitigasi seperti ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan karena penanggulangan bencana bukan sekedar acara seremonial saja. Puncak peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau Bulan PRB 2024 sukses diselenggarakan di Kota Banda Aceh pada 10 Oktober 2024. Puncak peringatan Bulan PRB 2024 yang digelar di Balai Musuraya Aceh dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto, PJ Gubernur Aceh Safrizal ZA, perwakilan Komisi 8 DPR RI Muhammad Husni, serta jajaran pimpinan tinggi BNPB dan Forkopimda Provinsi Aceh. Kepala BNPB menyampaikan beberapa arahan dalam penanggulangan bencana, antara lain menggali kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat, sinergi antar pemerintah, lembaga, dan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana, serta menggarisbawahi pada penyelenggaraan pelatihan, termasuk simulasi evakuasi dan budaya kesiapsiagaan secara berkelanjutan. Di akhir arahannya, Suharyanto mengungkapkan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyelenggaraan peringatan Bulan PRB 2024. Pada kesempatan ini, BNPB turut meluncurkan beragam produk kebencanaan seperti dashboard sistem informasi, buku literasi kebencanaan, edugame, maupun aplikasi pembelajaran. Produk tersebut merupakan kolaborasi BNPB bersama Mitra Penanggulangan Bencana. Puncak rangkaian peringatan Bulan PRB 2024 ditandai dengan serah terima pataka oleh PJ Gubernur Aceh kepada Kepala BNPB untuk kemudian diserahkan kepada PJ Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur sebagai tuan rumah kegiatan peringatan Bulan PRB tahun 2025 mendatang. Pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk negara sahabat yang dilanda bencana. Kali ini bantuan dikirimkan kepada negara Yaman, Palestina, dan Sudan pada Senin 14 Oktober 2024. Delegasi dan barang bantuan kemanusiaan dilepaskan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi dari Base Ops Lanut, Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Muhadjir dalam sambutannya mengatakan bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban korban bencana dan krisis kemanusiaan di negara-negara tersebut, serta mengukuhkan peran Indonesia di kancah internasional dan menjunjung tinggi terciptanya perdamaian dan nilai-nilai kemanusiaan. Pengiriman ke negara Yaman secara khusus dipimpin langsung oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dengan membawa sejumlah delegasi dari berbagai perwakilan kementerian dan lembaga. Keesokan harinya atau Selasa 15 Oktober waktu setempat, rombongan delegasi serta bantuan kemanusiaan telah tiba di Bandara Internasional Aden, Yaman. Suharyanto secara simbolis menyerahkan bantuan kepada Menteri Administrasi Lokal Republik Yaman, Hussein Abdul Rahman Al-Akbari. Suharyanto menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo berupa salam rasa keprihatinan dan duka yang mendalam atas bencana yang telah terjadi di Yaman pada beberapa waktu lalu. Sementara itu, Menteri Administrasi Lokal Republik Yaman mengungkapkan apresiasi kepada pemerintah Indonesia atas bantuan yang telah diberikan. Adapun bantuan yang diberikan kepada pemerintah Yaman senilai 1 juta dolar Amerika atau setara dengan 15 miliar rupiah dalam bentuk bantuan logistik dan peralatan. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB kembali menerima kunjungan diorama edukasi bencana oleh sejumlah siswa-siswi dan beberapa sekolah. Kali ini kunjungan datang dari Yayasan Darut Taqwa dan Taman Kanak-Kanak Adi Dharma pada 17 dan 18 Oktober. Sebanyak 5 guru pendamping dan 30 murid Yayasan Darut Taqwa mendapatkan penjelasan terkait bencana, dimulai dengan mendengarkan dongeng edukasi banjir
erupsi gunung api, dan gempa bumi. Selanjutnya, murid-murid diajak berkeliling diorama sekaligus mendapatkan penjelasan tentang mitigasi pencegahan bencana, proses penanganan bencana, dan sejarah bencana yang pernah terjadi di Indonesia. Pada esok harinya, giliran rombongan Taman Kanak-kanak Adi Dharma yang berkunjung ke diorama edukasi bencana BNPB. Tidak jauh berbeda dengan hari sebelumnya, murid TK Adi Dharma juga diberikan edukasi melalui dongeng edukasi bencana alam dan melakukan tur diorama yang dipandu oleh petugas-petugas BNPB. Di setiap akhir kunjungan, materi yang telah diberikan akan direview ulang dengan metode game fun, sehingga pengetahuan kebencanaan dapat dipahami dengan cara yang menyenangkan. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Rantika Tikaningrum undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam Tangguh.